Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat At-Taubah ayat 113, halaman 205. At-Taubah ayat 113. Di ayat ini merupakan larangan Allah ya, bagi Rasulullah dan juga bagi orang-orang yang beriman, yaitu larangan memohonkan ampun ya, bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik ya. Bagi orang-orang yang mati dalam keadaan menserikatkan Allah, mensekutukan Allah, sekalipun mereka itu adalah kerabat kita gitu. Di sini Allah berfirman, maka tidak sepatutnya gitu, atau tidak sepantasnya. Jadi maknya itu napi itu meniadakan. Dan ayat ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakana tidak sepatutnya untuk an-nabi, seorang nabi, walladzina, dan juga orang-orang amanu yang beriman. Apa yang tidak sepatutnya itu? Ayyastaghfiru, memohonkan ampun, mengucapkan istighfar, lil musyrikina, untuk al musyrikina, orang-orang musyrik, artinya orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, walau sekalipun kanu, keadaan mereka itu uli kurba, karib kerabatnya sendiri. Dikisahkan bahwa paman Nabi ini yang bernama Abu Thalib itu waktu itu sedang sakaratul maut, Pada saat itu di samping kanan dan kiri Abu Thalib itu ada Abu Jahal dan juga ada Umayyah gitu ya. Di mana mereka sedang, kalau bahasa kita itu sedang mentalkin Abu Thalib itu agar mati dalam keadaan agama mereka gitu, dalam agama mereka. Nah, pada saat itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada pamannya itu, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah.
kalimatan ahajabika indallah, yaitu suatu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa membelamu, menyelamatkanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat itu Abu Jahal dan juga temannya itu Sarwa mengatakan kepada Abu Thalib itu, atargobu an millatina Abi Muthalib, apakah engkau membenci sesembahan kita gitu? Apakah engkau tidak akan membela Tuhan kita gitu? Dan itu terjadi perselisihan, terjadi perdebatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal. Rasulullah bersikeras menginginkan pamannya Abu Thalib itu mengucapkan kalimat tauhid, tapi Abu Jahal pun dan temannya bersikeras agar Abu Thalib itu jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang pada akhirnya Abu Thalib itu dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya itu. Nah, maka dikarenakan betapa besar jasa Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kan yang membesarkan Nabi, yang menjaga Nabi, termasuk yang melindungi Nabi ketika Nabi itu mau diganggu, mau disakiti, mau dianiaya. Mungkin kalau tidak ada Abu Thalib, atau kalau Abu Thalib itu bukan seorang tokoh di kota Mekah pada saat itu, sudah banyak orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dengan kata lain, bahwa Abu Thalib itu sekalipun dia musyrik, menyekutukan Allah, jasanya itu sangat besar terhadap perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka sangat pantas kalau Rasulullah itu menginginkan pamannya Abu Thalib itu di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini penting ini, Pak. Makanya kan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Kalau dalam hadis yang lain, man akhira kalamihi la ilaha illallah haramallahu alaihi jasadahu alan nar. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka diharamkan jasadnya itu masuk neraka. Nah, pada saat itu Rasulullah itu sangat menginginkan gitu pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi dikarenakan Abu Thalib itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pada saat itu beliau berjanji gitu, wallahi, ini kalau baca dalam hadisnya itu, Pak, wallahi demi Allah, la astaghfironna laka malam unha, sungguh aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang. Nah, maka turunlah nih, Pak, ayat ini. Jadi karena Nabi bersumpah akan memohonkan ampun untuk Abu Thalib, sementara Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, mensekutukan Allah, maka Allah melarangnya, Allah menegurnya gitu. Allah mencegahnya
tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik sekalipun dia itu karib kerabat. Nah, tentu kan di sini begini, Pak. Pertama nih dari kalimat ini itu pentingnya seseorang itu mentalkin terutama saudaranya, kerabatnya ketika sakaratul maut. Jadi mengajarkan ketika sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Itu ketika sakaratul maut itu, Pak. Ketika dia itu masih bernapas, ketika dia itu masih berusaha berbicara itu. Kalau sudah meninggal tidak ada gunanya itu. Dalam arti tidak ada gunanya itu kalimat la ilaha illallahnya itu bukan untuk yang meninggal, tapi kalimat la ilaha illallahnya itu untuk yang mengucapkan itu. Kalau sudah meninggal gitu. Kemudian yang kedua nih, pentingnya juga kita itu agar akhir perkataan kita itu adalah kalimat tauhid. Itu hati-hati ketika sakit itu, Pak. Jadi jangan sampai ketika sakit itu orang-orang yang ada di sekeliling kita itu bukan orang-orang yang mengerti agama gitu. Dalam arti bukan orang-orang yang punya semangat untuk menjadikan diri kita itu husnul khotimah, termasuk dalam memilih tempat berobat, Pak. Jadi bisi bapak dirawat gitu, dirawat ketika sakit dirawat gitu. Ini bukan mendoakan sakit, bisi itu, bisi sakit dirawat gitu. Apalagi kalau sakitnya berat, Pak, itu diopname gitu. Lalu meninggal di rumah sakit itu yang kebetulan bukan rumah sakit Islam gitu, bukan rumah sakit orang Islam. Bisi ditalkin umat Islam gitu, Pak. Urang geus lebar-lebar etanya mang puluh-puluh tahun gitu. Salat, zakat, puasa, haji, ngaji gitu. Pas akhir hayat ditalkin nanti ku agama nu lain kan gitu. Agama yang jelas-jelas mensekutukan Allah kan itu. Atau minimal kalau bukan kalimat la ilaha illallah pun ya minimal mengucapkan lafaz Allah lah, Pak. Karena kan bagi orang yang sedang sakaratul maut itu kan berat itu, Pak. Walaupun Nabi mengatakan kalimat la ilaha illallah itu khafifun fil lisan wasakilun fil mizan gitu. Ringan di lisan tapi sangat berat timbangan amalnya itu. Kemudian yang ketiga nih, yang dilarang memohonkan ampun itu, atau kita orang beriman dilarang memohonkan ampun itu kalau jelas-jelas orang itu mati dalam keadaan musyrik, Pak. Jadi pokoknya ini dalam atau semasa hidupnya kita tahu bahwa yang bersangkutan itu senantiasa mensekutukan Allah. Kita pun sudah mengingatkannya, sudah mencegahnya gitu. Tapi kekeh gitu, dia itu mensekutukan Allah. Kemudian kita pun tahu bahwa dia belum sempat bertaubat sebelum matinya. Maka kita tidak boleh itu
memohonkan ampun sekalipun itu orang tua kita. Tetapi ini jika yang bersangkutan itu bertaubat sebelum mati Pak, saya katakan, bukan bertaubat ketika sakaratul maut. Kalau bertaubat ketika sakaratul maut itu tidak ada gunanya, itu tidak ada gunanya. Kan Rasul bersabda begini, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum ditenggorokan gitu. Jadi kalau sudah ditenggorokan itu tidak ada guna itu. Nah, jadi kalau ada seseorang yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah dan sebelum matinya belum sempat bertaubat, maka dilarang kita itu memohonkan ampun untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah itu ditegur, tidak boleh wahai Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk Abu Thalib sekalipun dia kerabatmu, pamanmu, sekalipun jasanya sangat besar. Nah, kalau orang selepel Abu Thalib saja Pak, yang jasanya sangat besar untuk Rasulullah, dilarang dimohonkan ampun oleh orang selepel Rasulullah, apalagi nih Pak, apalagi kita gitu Pak, yang levelnya sangat jauh dengan Rasulullah itu, apalagi kita gitu. Jadi istighfar Rasulullah saja tidak mempan untuk pamannya Abu Thalib karena dia mati dalam keadaan musyrik, apalagi istighfar orang-orang seperti kita. Bahkan bukan hanya tidak mempan, dilarang itu, artinya kalau dilakukan itu berdosa Pak. Nah, bagaimana mensolatkan? Ya mensolatkan kan di dalamnya ada mendoakan Pak. Bahkan dikatakan sholat itu induknya doa kan itu, induknya doa. Istighfar itu kan bagian daripada doa itu. Tetapi bukan berarti dilarang kita ini Pak. Jadi jangan dipahami bahwa semuanya dilarang. Boleh kita umpamanya ada orang musyrik atau termasuk juga mungkin punya tetangga Pak non muslim, boleh kita menghormati ketika dia mati. Umpamanya ketika jenazahnya mau dimakamkan gitu, boleh kita berdiri gitu Pak, untuk menghormati jenazah. Dulu pun kan Nabi ketika ada orang Yahudi, jenazah Yahudi lewat, beliau berdiri, kemudian pada saat itu oleh sahabat ditanya, ya Rasulullah, bukankah dia itu Yahudi gitu. Rasul menjawab, iya dia itu Yahudi gitu. Atau barangkali kita mengantarkan ke pemakamannya, boleh itu Pak, boleh. Atau barangkali kita membantu itu untuk memulasara, boleh itu Pak. Yang tidak boleh itu mendoakan Pak, mendoakan, memohonkan ampun, itu tidak boleh. Jadi dibedain tuh dalam mengurusi jenazah itu ada hal-hal yang sifatnya hablum minan nas, ada hal-hal yang sifatnya hablum minallah. Kalau seandainya dikafani, saya kan belum melihat bagaimana jenazah non muslim kalau meninggal. Kalau mereka di pulasara dikafani nggak apa-apa. Kita mengantarkan, menggotong kerandanya itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mendoakan gitu.
Dan nggak mungkin kalau disolatkan maka dia bukan muslim, Pak. Mendoakan, memohonkan ampun itu tidak boleh itu. Nah ini bukan berarti tidak toleransi, bukan. Ini kan batasan nih, batasan agama itu seperti itu. Jadi Rasulullah saja dilarang gitu, apalagi kita. Makanya di sini tidak pantas bagi Nabi, bukan khusus untuk Nabi, tapi bagi orang-orang yang beriman, walladzina amanu. Nah yang tentu saja Pak, kalau kita nih, ini untuk kita saja agar kita terhindar, terbentengi dari kemusyrikan itu. Tentu saja agar kita itu husnul khotimah, wafat dalam keadaan muslim. Itu sedari dini itu harus hidup dalam koridor Islam, Pak. Kita harus hidup dalam aturan Islam. Karena begini, seseorang itu kalau meninggal itu tidak jauh dari kebiasaannya. Kan suka diibaratkan begini. Lamun orang profesinya mengemudi gitu, nyawanya itu kan sering disebut dinas setir gitu. Lamun orang profesinya penyanyi gitu, kemungkinan matinya di atas panggung, kemungkinan besar itu, Pak. Kalau orang kebiasaannya sholat, ngaji gitu, sujud, kemungkinan meninggalnya dalam kondisi seperti itu. Nah jadi kalau kita itu ingin mati dalam keadaan muslim, maka hidupnya pun harus senantiasa dalam keadaan muslim gitu. Dan memang kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mimba setelah tabayyana jelas lahum bagi mereka annahum bahwasanya mereka itu ashabul jahim, itu penghuni neraka jahim. Artinya begini, setelah jelas-jelas bahwa yang mati itu belum sempat bertaubat sebelum matinya, Pak. Lagi nih, kalau sudah jelas-jelas bagi yang mati itu belum sempat sebelum matinya. Tetapi kalau dia itu nih dalam hidupnya selalu mensekutukan Allah, kemudian sehari sebelumnya dia bertaubat dan sempat beramal soleh, Pak, berarti dia mati dalam keadaan muslim, Pak. Itu pokoknya dikasih umur nih 60 tahun selama 59, pokoknya mah 60 tahun kurang sapoe apalah itu. Selama 60 tahun kurang sehari dia selalu mensekutukan Allah gitu. Lalu sehari sebelum matinya itu bertaubat dan sempat beramal soleh, Pak. Sempat beramal soleh, sempat sholat, sempat ngaji gitu. Atau kalau bulan puasa sempat puasa, berarti dia itu wafat dalam keadaan muslim, Pak, walaupun hanya 1 hari itu, walaupun hanya 1 hari. Nah disinilah pentingnya, Pak, pentingnya yang namanya satu taubat, yang kedua penutup hari, penutup usia itu sangat penting. Dan itu yang menjadi penentu, Pak, dalam berbagai hal pun yang menjadi penentu itu. Sok geraina dina Piala Dunia sepak bola. Kan yang menentukan itu yang terakhir itu, Pak.
Yang terakhir dalam hal waktu itu, waktu asar itu begitu istimewa karena itu penutup hari itu Pak, penutup siang gitu. 114 wama dan tidaklah kana istighfar dan tidaklah istighfar Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam li abihi untuk ayahnya yaitu Azar, illa melainkan idatin, melainkan karena janji wa'adaha yang dia janjikan iyahu kepada ayahnya. Kan sering begini nih Pak nih, ada orang yang membantah ketika dilarang memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik. Dia membantah, bagaimana kalau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan pernah beristighfar, memohon ampun untuk ayahnya, padahal ayahnya jelas-jelas orang musyrik gitu, pada bahkan pembuat patung gitu. Nah maka dijawab nih oleh Allah, tidaklah istighfar permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali melainkan hanyalah untuk menepati janjinya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu hidup bersama ayahnya, Nabi Ibrahim kan sudah berjuang keras tuh mendakwahi ayahnya agar ayahnya itu meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, mensekutukan Allah gitu. Tetapi pada ujungnya gitu ayahnya tidak mau menerima, bahkan sampai Nabi Ibrahim dengan ayahnya harus berpisah gitu, harus berpisah. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim itu sempat berjanji beliau mengatakan tuh kalau nggak salah dalam surat Maryam Pak, nanti bisa dibuka lah dalam surat Maryam ayat 47 tuh, la astaghfiru laka rabbi. Nah, itu Maryam 47 itu halaman berapa tuh? La astaghfiru laka rabbi innahu bi hafiyan, sungguh gitu aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku, kepada Allah, karena Allah itu sangat baik kepadaku gitu. Nabi Ibrahim itu pernah berjanji begitu, dila astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan. 47 apa 46 itu ya. Sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku, kepada Allah, karena Allah itu sangat baik kepadaku. Nah karena janjinya Nabi Ibrahim seperti itu kepada ayahnya, maka pada saat itu sempat Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun untuk Azar, untuk ayahnya itu Pak. Tetapi itu tidak berlangsung lama, itu tidak Pak, tidak berlangsung lama. Nih dalam kalimat berikutnya nih, falamma, maka ketika tabayyana, jelas, lahu, nah maksudnya lahu itu li Ibrahim, bagi Ibrahim, setelah jelas terang benderang bagi Nabi Ibrahim, annahu, maksudnya anna abahu, ya bahwa ayahnya, aduun itu musuh, lillahi bagi Allah, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari ayahnya itu. Jadi orang yang mensekutukan Allah Pak,
itu musuh Allah terbesar, itu musuh Allah terbesar. Ini harus jadi catatan Pak nih. Orang yang mensekutukan Allah itu musuh Allah terbesar. Maka Nabi Ibrahim sekalipun sangat menyayangi ayahnya, tidak mau ambil resiko Pak. Tidak mau kalau harus bermusuhan dengan Allah gitu. Lebih baik putus hubungan dengan ayahnya, lebih baik tidak memohonkan ampun untuk ayahnya. Kalau dengan memohonkan ampun untuk ayahnya itu harus bermusuhan dengan Allah Pak itu. Makanya dikatakan setelah jelas-jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, Nabi Ibrahim pun tidak mau memohonkan ampun untuk ayahnya itu. Ini dilihat dalam surat An-Nisa umpamanya apa nih, dalam surat An-Nisa ayat 48 tuh. Ini akhir-akhir ini ada semacam pemahaman karena semangat toleransi yang berlebihan gitu. Semangat toleransi yang tanpa batas, akhirnya aturan-aturan yang prinsip itu pun sampai diterjang gitu. An-Nisa ayat 48 itu. Mana halaman 86. Halaman 86 itu. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyusraka bihi, dosa orang yang mensekutukan dengan Allah, dosa orang yang mensekutukan Allah. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah. Artinya tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan berdosa dengan dosa mensekutukan Allah. Kalau dia sebelum mati dia memohon ampun dengan taubatan nasuha, taubatnya dia diampuni Pak insya Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain mensekutukan Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Kan suka di kita begini, didinya macana kawas wae pangeran cenah, siga nu apal wae moal dihampura dosana. Kan anu boga otoritas memberi ampun atau tidak mah eta mah Allah. Kapan ayatnya jelas nih, ayatnya jelas. Jadi kalau dibahasakan nih, kalau Allah dijadikan subjek begini nih, saya bersumpah saya itu tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan Allah, dan saya bersumpah saya akan mengampuni dosa selain mensekutukan Allah kalau saya mau gitu Pak. Ada catatan Pak, kalau saya mau, kalau saya nggak mau ya tidak ada yang maksa gitu. Mual bisa dipaksa ku Pak Tarmanto mau, kalau nggak mau nggak mau gitu. Tapi kalau Allah mau, tidak ada juga yang bisa melarang gitu Pak, untuk dosa selain mensekutukan Allah. Kalau untuk dosa mensekutukan Allah tidak ada tawar menawar Pak. Kalau mati sebelum bertaubat itu tidak akan diampuni oleh Allah itu. Zaman ayeuna malah mun ngomong kitu teh disebutkeun teh siga surga teh nu maneh wae cenah kitu tah. Kitu tah. Padahal kan ayatnya jelas eta teh. Siga nu ngajaga pantos surga teh di dinya cenah. Atau bisa dilihat nih Pak dalam surat Al-Maidah nih, Al-Maidah ayat 72. Halaman 120 tuh. Mundur ke belakang berarti. Halaman 120 Al-Maidah ayat 72 tuh. Di situ dikatakan
di penghujung ayat tuh Pak, di tengah-tengah tuh. Di laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum. Nah ini nih, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Nah itu, sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah, maka sungguh-sungguh haram baginya itu surga. Haram. Jadi Allah sebagai pemilik surga sudah bikin pernyataan tegas dalam Al-Quran yang merupakan firman-firmannya bahwa yang mensekutukan Allah itu haram masuk surga. Dipertegas lagi, wa ma'wahun nar, tempatnya itu neraka gitu. Wa malidzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar, Pak. Kita lanjutkan nih. Jadi Nabi Ibrahim, ya, istighfar Nabi Ibrahim untuk ayahnya Azar itu jangan dijadikan sebagai dalil, jangan dijadikan sebagai sandaran lalu kita mengatakan boleh memohon ampun untuk orang-orang musyrik. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena hal itu kalaupun dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu sebelum ada teguran dari Allah, sebelum beliau tahu bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah. Makanya ini seorang sahabat mengatakan terkait firman Allah surat apa tuh? Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah itu. Jadi, dalam diri Nabi Ibrahim itu Pak, itu semuanya tauladan yang harus kita contoh. Kecuali satu Pak. Itu. Sekali lagi, dalam diri Nabi Ibrahim itu semuanya tauladan yang baik yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Kecuali satu. Apa itu? Beliau pernah memohonkan ampun untuk ayahnya sebelum beliau tahu pasti bahwa ayahnya itu musuh Allah. Setelah tahu, setelah diberitahu, turun ayat. Tentu ayatnya bukan ayat Al-Quran, kan Al-Quran belum turun, Pak. Jadi setelah beliau tahu ditegur oleh Allah, maka Nabi Ibrahim itu berlepas diri, tidak mau lagi memohonkan ampun. Inna, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim itu la'awwahun, dia seorang nabi, seorang rasul yang lembut, halim, dan yang penyantun. Jadi karena kelembutannya, karena santunnya gitu, Nabi Ibrahim itu sampai-sampai bersikukuh gitu, ingin memintakan ampun untuk ayahnya karena nyaah gitu. Tetapi dikarenakan kelembutan dan santunnya juga, Nabi Ibrahim tidak mau kalau harus bermusuhan dengan Allah gitu. Ayat 115 nih Pak. Wa makanallahu, dan tidaklah Allah liyudilla, menyesatkan, kauman, suatu kaum, ba'da, setelah, idhadahum, Allah berikan petunjuk hidayah kepada mereka, hatta, sehingga yubayyina, jelas, lahum, bagi mereka, mayattaqun, apa yang harus mereka jauhi, apa yang harus mereka takuti gitu Pak. Jadi begini Pak nih, Allah itu tidak akan memvonis seseorang itu sesat atau tidak akan memvonis seseorang itu berada dalam hidayah atau tidak akan memvonis seseorang itu
sebagai orang muslim atau orang musyrik, kalau Allah itu satu belum turunkan aturan. Apa aturannya? Ini saya perintah, ini saya larang. Kalian harus mengesahkan Allah, kalian jangan mensekutukan Allah. Nah itu kan aturan tuh. Nah kalau aturan itu belum dibuat, maka Allah itu tidak akan memvonis seseorang itu sesat, Pak. Kayak begini nih, sebelum turun ayat tentang larangan minum khamr, Pak, minum-minuman keras, masyarakat Arab itu kan itu para pemabuk gitu, Pak. Jangankan masyarakat Arab biasa, Umar bin Khattab saja kan gemar mabuk gitu sebelum beliau masuk Islam kan. Sampai Umar bin Khattab pernah jadi imam kan, maca surat Al-Kafirun bolak-balik terapi-rapi ya tak, muter didinya, Pak, karena dalam keadaan mabuk gitu. Tapi dikarenakan aturannya belum turun ya, atau kalau aturannya belum turun, maka sekalipun orang Arab mabuk 5 ember 10 ember mual dosa, Pak, gitu. Nah gitu, Pak. Jadi ayana pahala dan dosa itu kalau aturannya sudah dibuat. Orang yang mengikuti aturan dapat pahala, orang yang melanggar aturan dosa. Nah, manusia kuduna gitu, atau salaki jeung pamajikan gitu, ingin heula aturana. Ieu mah can dijieun aturana, pamajikan jual dicarekan gitu. Budak jual dicarekan. Kuduna aya aturan heula, baru aya sanksi gitu, Pak. Aya sanksi. Nah, begitu pula dengan Allah, Pak. Dengan Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini itu tidak divonis sesat oleh Allah, memohonkan ampun untuk ayahnya. Kenapa? Karena aturan mainnya belum ada, Pak. Belum ada larangan dari Allah itu. Baru setelah Allah memberitahu melarang manusia, khususnya Nabi Ibrahim, memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik, sekalipun dia itu kerabatnya, maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Nah kalau setelah tahu dilarang lalu masih ngereyeuh, Pak, terus menerus memohonkan ampun, nah itu baru kena dosa. Bagaimana cenah zaman ayeuna jelema nu tara ngaraji teu apaleun, ya da salahna sorangan teu ngaji atuh, Pak. Dulu mah Nabi Ibrahim tidak tahu itu, atau orang-orang dulu, Pak, tidak tahu itu karena memang aturannya belum ada kan gitu, ta. Kalau sekarang aturannya sudah ada, cuman orang itu enggak mau mencari tahu gitu. Banyak orang yang tidak mau mencari tahu. Apakah berdosa? Ya berdosa, kan salahna sorangan tuh naik ngaji ya teman-teman. Kita lanjutkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli, terhadap segala syai'in, sesuatu, alim, sangat maha mengetahui. Terakhir 116. Innallaha, sesungguhnya Allah, lahu, miliknya lah, kepunyaannya, mulkus samawati, kerajaan yang ada di seluruh langit, wal ardi, dan juga kerajaan yang ada di seluruh bumi. Kenapa muncul kalimat ini nih di penutup ayat tentang larangan memohon ampun bagi orang-orang yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah? Karena seringkali begini, Pak. Pertama seringkali orang-orang yang mensekutukan Allah itu menebar ancaman kepada orang-orang yang melarang melakukan praktek-praktek kesyirikan, kemusyrikan. Awas ya ku aing disantet gerang kita.
kan gitu Pak. Maka turun nih ayat ini nih, jangan takut gitu Pak, jangan takut, sayalah pemilik seluruh kerajaan yang ada di langit dan di bumi gitu. Orang sehat, orang sakit itu tidak lepas dari ketetapan saya gitu. Kalau saya menghendaki sehat ya sehat, kalau saya menghendaki sakit kan sakit. Nah seringkali orang itu kan aduh kumaha cenah, lamun mamatahan si eta kasinggung cenah, kayak diwerjit, disantet. Nah itu Pak kan gitu. Jadi munculnya ayat ini itu satu untuk menanamkan keyakinan kepada kita bahwa jangan takut terhadap orang-orang yang melakukan praktek seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan percaya Pak, jangan percaya dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan, itu jangan percaya. Yang tepat itu sebetulnya berbau kesyirikan. Kalau musyrik itu orangnya Pak, syirik itu perbuatannya. Tapi syiriknya beda nggak dengan syirik bahasa kita. Kalau di kita mah syirik teh iri, banyak iri di kita mah itu. Jadi syirik dalam istilah agama Quran dan hadis itu adalah menserikatkan Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Yuhyi, dialah yang menghidupkan, wa yumitu, dan dialah yang mematikan. Dia Allah yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan, dan dia Allah yang mematikan. Karena suka begini nih, mungkin saja Pak, mungkin yang namanya dukun gitu, yang selalu melakukan praktek-praktek kesyirikan, mungkin saja banyak mengetahui hal-hal yang gaib, mungkin mengetahui hal-hal yang gaib. Itu pun kemarin kita sampaikan, mereka bisa mengetahui hal-hal yang gaib itu kalau hal yang gaib itu sudah berlalu Pak. Peristiwa yang sudah terjadi. Sebetulnya kalau peristiwa yang sudah terjadi itu enggak gaib lagi itu Pak. Sebetulnya kan sudah terjadi itu Pak. Yang gaib itu yang belum terjadi. Makanya mungkin yang namanya dukun itu tahu untuk peristiwa yang sudah terjadi. Kenapa mungkin tahu? Kan diberi bocoran tuh oleh setan, oleh bangsa setan yang selalu mengikutinya. Kan dalam diri kita manusia yang mengikuti itu kan ada malaikat, ada setan itu. Nah, jadi setan yang selalu mengikutinya akan memberikan info kepada dukun-dukun itu tentang sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita. Tapi geuning kumaha cenah bisa apaleun cenah. Terjadina di GBI terus nanya ka dukun anu aya di Garut, nah geuning apaleun cenah. Atuh tong jauh beda Pak. Urang wae kan bisa ngomong ka dulur urang anu aya di Garut, anu di Sumedang, anu di Jakarta gitu. Bangsa setan itu bisa berkomunikasi Pak dengan sesama setan itu sekalipun wilayahnya beda gitu Pak. Sekalipun wilayahnya beda. Nyatong di pikiran make Android entong setan mah. Tapi yang jelas bisa berkomunikasi Pak. Nah, maka si setan yang ada di Garut katakanlah diberikan informasi tentang peristiwa yang sudah terjadi menimpa seseorang. Nanya tuh pas datang di Garut teh, wah si bapak keur paseanya jeung pamajikannya tak kitu tah gitu. Wah si bapak kamari cenanya kacolongan motornya, leungit motor gitu tah. Tahu dia Pak, tahu itu. Ya Pak, lamun hayang kapanggih motor sok meuli hayam hideung cenah gitu Pak. Pencit terus darahna diinum terus pakai sesajen tah didinya kan menyesatkan teh patah gitu. Ngan orang terjebak tuh, wah geuning apalan euy mah bener dukun teh sakti cenah. Kan gitu tah.
Nah, seringkali manusia pun, orang-orang pun itu dihantui rasa takut ketika memperjuangkan tauhid, ketika mencegah kemusyrikan itu sering dihantui rasa takut. Maka dikuatkan oleh Allah nih, sayalah pemilik kerajaan langit dan bumi, sayalah yang memberikan kehidupan dan kematian, wa malakum, dan tidak ada bagi kalian min dunillahi selain daripada Allah miwaliyin, wali, penolong, pelindung, wala nasir, dan juga tidak ada nasir, tidak ada penolong selain Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.